Yo guys, selamat sore. Welcome back to my channel Caps_Bara ya guys ya. Jadi di vlog gue kali ini guys, gue pengen manasin motor gue ini nih, si Bara nih. Jadi kayak apa ya, kemarin kan gue udah ngambil kontennya itu riding mulu. Jadi gue pengen ngambil vlog itu di kosan dulu aja ya guys ya. Soalnya ya lumayan terasa juga sih kalau misalnya kita ngambil vlognya itu keluar mulu ya. Nah jadi gue mau cerita sedikit dulu nih guys. Gue pengen ngevlog di kosan itu biar lebih kayak ngirit aja guys ya. Soalnya kalau misalnya keluar terus itu kayak rada boncos gitu guys. Jadi kayak ya udahlah, kayak buat vlog di kosan dulu aja gitu. Nah jadi kita nyalain motor dulu aja. Nah gue mau cerita sedikit nih guys. Gue kalau misalnya ngemanasin ini motor nih, itu bar suhunya yang di sini nih itu sampai ya maksimal gue buatnya baru 3 bar. Habis itu nanti gue matiin lagi guys. Soalnya kalau misalnya dia udah 3 bar berarti mesinnya udah panas. Gue biasanya ngemanasin motor itu indikator panasnya yang ini nih itu sampai 3 bar ya guys ya, biar nanti mesin motor ini lebih awet ke depannya. Ya diibaratkan kita ngerawat lah sebagaimana kita ngerawat diri kita sendiri. Nah jadi langsung aja guys ya, kita nyalain ya. Sorry nih kalau misalnya nanti suara gua rada nggak kedengeran, soalnya suara ini motor emang menggelegar banget cuy. Oke, langsung aja ya. Nah, kurang lebih suara motornya kayak begini guys. Kenceng banget anjir. Jadi kalau misalnya ngemanasin motor ini itu kurang lebih sekitar 4 atau 5 menit ya guys ya, biar nanti dia naiknya udah nyampe 3 bar suhunya ini nih. Oke, kita tungguin dulu ya guys ya. Jadi kenapa gua milih CBR guys? Kalau misalnya CBR itu minus sama plusnya pasti ada lah ya. Jadi kayak kenapa gue lebih milih CBR itu karena lebih banyak plusnya guys daripada minusnya. Kalau misalnya minusnya itu palingan antara panasnya sama kayak kalau misalnya kita ngeriding itu agak bubuk guys. Kalau misalnya plusnya itu banyak. Yang pertama itu motornya kencang. Habis itu kalau misalnya di antara 2,5 yang paling irit itu CBR. Kemudian itu kalau dari segi looksnya itu ganteng banget cuy, serius. Kalau misalnya di rata-rata 2,5 itu CBR 2,5 itu termasuk motor idaman lah, selain dari gantengnya sama kencengnya. Nah jadi kita lihat dulu ya guys ya. Nah ini kan dia udah naik 1 bar nih. Nah jadi biasanya gue kalau misalnya dia naik di 2 bar, gue kadang ngegeber sekali 2 kali aja guys. Tapi gue ngambilnya di 2000 rpm aja. Kalau misalnya di atas 2000 rpm ini itu rada bising banget guys. Soalnya gak digas pun suaranya udah kenceng kayak begini nih. Nah jadi ini udah 2 bar kan ya. Nah kita tes sound dulu lah. Oke, kita gas dulu ya. Ya kurang lebih kayak begitu sih guys. Gua kalau misalnya memanasin ini motor nggak mau sampai yang kayak apa ya namanya, sampai berisik banget guys. Soalnya gua rada ngeri kalau misalnya ntar diam sama warga-warga sini. Oke
Oke guys, jadi kan ini udah 3 bar nih suhunya nih. Berarti ini mesinnya udah panas ya guys ya. Nah kalau misalnya apa namanya, kalau udah 3 bar baru gua ini mesinnya gua matiin. Tapi sebelumnya gua matiin itu gua uber sekali 2 kali lagi guys, biar lebih mastiin aja. Cek sound lagi ya. Buset, digas tipsi aja suaranya udah kayak gitu guys. Ini kita matiin ya. Nah jadi kalau misalnya gue kurang lebih ngemanasin motor itu hampir setiap hari ya guys ya, biar nanti takutnya kan kalau misalnya kita apa namanya kayak panasinnya jadwalnya nggak nentu, gue ngerinya apa namanya akinya tekor nih di bawah sini nih, buat tempat duduk ini nih. Kalau misalnya akinya tekor itu lumayan guys harganya, ya gopean lah ya, belum uang masang. Kalau misalnya yang masang tahu sendiri ya nggak apa-apa, tapi lu harus sediain budget itu gope lah buat apa namanya kalau misalnya akinya misalnya tekor. Jadi kalau misalnya gue itu setiap hari manasin itu sebenarnya bukan cuman karena kayak gaya-gayain doang guys, biar itu mesinnya lebih awet, habis itu akinya nggak tekor. Jadi kalau misalnya menurut gue nih guys, kalau misalnya motor ini nih CBR ini nih itu memang top marko top dah. Apalagi kalau misalnya lu doyannya apa namanya kayak speedingan itu, untuk motor cc yang 2,5 itu CBR itu paling banyak dipakai cuy. Bukannya buat nyombongin diri, tapi kalau misalnya lu lihat di ajang-ajang motor balap juga itu CBR itu paling banyak digunain cuy. Nah dibaratkan kalau misalnya di apa namanya di lampu merah itu guys, itu kan di CBR itu ada 3 mode tuh, yang convert, sport, sama sport plusnya. Nah gue nanti di vlog mungkin nggak tahu ya vlog keberapa, ntar gue pengen nyobain sport plusnya CBR ini full kayak riding full gitu guys, full riding sekalian cobain apa namanya sport plusnya. Habis itu kalau misalnya sport plusnya itu borosnya seberapa sih kalau misalnya kita ngisi bensin, misalnya kita taruh 3 bar lah gitu, itu seberapa boros kalau misalnya kita gunain yang sport plusnya. Kalau misalnya kencang udah pasti ya soalnya di mode CBR itu yang paling kencang itu yang di mode sport plusnya, sama ya kalau kata gue mah boros minta ampun dah. Mungkin kalau misalnya ini kayaknya ngevlog gabut aja kali ya guys ya. Kalau misalnya gue kayak udah pengen mulai inilah buat vlognya mulai aktif ya, soalnya kemarin kan motor gue juga gue bawa servis nih, jadi gue belum bisa aktif buat ngevlog, buat ngehibur kalian ya, tipsi lah ya tipsi ya le ya. Nah gue juga pengen cerita nih, semenjak gue beli ini CBR itu kayak apa ya, teman-teman gue makin nambah ya guys ya. Hobi gue juga kesalur ya, walaupun apa ya namanya agak membahayakan ya, tapi nggak apa-apa lah ya, sokin lah. Yang penting teman-teman itu buset itu makin banyak guys, udah gitu seru-seru lagi. Tapi memang kalau misalnya gue apa namanya main di lampu merah itu gue ngelihat sikon juga, gue nggak asal main, gue juga ngitungin mainnya berapa kali, kalau misalnya nyetarnya berapa kali. Kalau misalnya kita nyetarnya itu berkali-kali guys, gue ngerinya mesinnya jebol aja. Soalnya kan kalau misalnya motorin kan itu kayak panas banget tuh, kalau misalnya kita paksain takutnya jebol gitu. Kalau misalnya jebol, buset itu urusannya lebih parah ya, diibaratkan kantong lu kering lah ya soalnya itu part-partnya itu pasti mahal-mahal cuy, apalagi kalau misalnya dari Honda
itu lebih mahal dan kadang barangnya inden juga. Jadi kalau misalnya lu orangnya masih pengen main lama ya, lu kalau misalnya nyetar itu ya ngitung-ngitung aja gitu. Tapi kalau misalnya lu banyak duit mah ya nggak apa-apa lah ya, sepuasnya lu aja. Orang lu duitnya banyak ya nggak apa-apa. Tapi kalau saran gua aja, kalau misalnya lu main ya lu jangan maksain motor lu gitu. Nah habis itu kalau misalnya untuk ini motor, gue memang sayang banget cuy sama motor gue yang ini nih. Soalnya kayak gue banyak teman karena ini motor, hobi gue juga kesalur karena ini motor juga ya. Dibaratkan pengalaman hidup gue bertambah karena adanya ini motor nih cuy. Jadi gue sayang banget cuy sayang banget sama motor gue yang ini. Habis itu gue ngerawat ini motor juga kayak ya hampir sama kayak ngerawat diri gue sendiri lah. Jadi kayak misalnya gue ganti olinya rutin juga cuy. Kalau misalnya dalamannya gue masih inilah kayak misalnya sekali 6 bulan gitu gue servis. Kalau misalnya servisnya soalnya lumayan cuy. Kalau misalnya lu ganti oli aja, kalau misalnya olinya standar itu aja ya kurang lebih 100 di under 150 sampai 300 lah ya, sama ikut uang jasanya gitu. Tapi gue kalau misalnya buat motor gue ini gue selalu kasih ya yang terbaik lah. Gue pakai olinya yang lumayan lah, biar nanti ini motor awet cuy. Kalau misalnya gue itu kayak kalau kilometernya itu misalnya kayak 60-70 ribu itu kan harusnya mesinnya udah haus tuh. Tapi gue ngerasa kalau misalnya motornya dirawat itu kayak ngerawat diri kita sendiri, itu mesinnya pasti awet. Gue juga kalau misalnya ngisi bensin, gue milihnya yang terbaik guys. Gue nggak maksain kayak patokin harus kayak bagaimana. Itu tergantung kalian juga cuy, tergantung kondisi kalian juga. Kalau dari gue pribadi itu gue nggak sering-sering, tapi gue lebih kayak misalnya sekali 2 bulan gue kasih yang terbaik gitu, misalnya kayak olinya. Kalau bensin gue kasih misalnya kayak Shell, gue lebih percaya Shell soalnya. Habis itu gue kasih yang nitro plusnya yang paling bagus, soalnya motor gue ini dari ownernya dulu ya udah adalah dikit-dikit ya di mesinnya katanya. Ya gue juga nggak tahu sih, gue cuman disampaikan kayak begitu pas gue beli ini motor. Kurang lebih mungkin sebegitu dulu ya guys ya vlog kita kali ini. Kita cuman kayak ngontennya tuh di kosan aja guys. Kita ngontennya cuman manasin ini motor. Habis itu kayak gue ngemanasinnya biasanya kayak bagaimana. Habis itu kalau misalnya ini motor gue perawatannya kayak bagaimana. Ya gue berbagi sedikit lah dari pengalaman gue ya guys ya. Gue juga kalau misalnya ada masukan dari kalian, gue terima kok, gue saring kok itu masukannya dari kalian. Gue kayak apresiasi dari kalian, misalnya itu kalau ada yang komen di YouTube gue itu yang baik-baik gue ambil, yang buruk-buruknya gue tinggalin aja di komennya. Jadi gue ambilnya yang baik-baik aja ya guys ya. Dan buat kalian para subscribers dan viewers gue juga nggak bosan-bosan bilang terima kasih buat kalian. Soalnya karena kalian gue ada di sini dan gue bisa menghibur kalian dan gue semakin semangat ini. Jadi kalian jangan bosan-bosan nonton vlog gue ya, biar makin semangat cuy gue buat vlognya, sama makin semangat dah buat menghibur kalian. Jadi kalau misalnya seperti yang biasa gue bilang ya di akhir video gue, selamat menikmati videonya dan ikutin terus vlog gue selanjutnya ya. Soalnya nanti gue bakal nge-review spek di motor gue ini, dan adalah beberapa yang mau gue review lagi. Nah tonton terus vlog gue. Selamat menikmati dan enjoy. Dadah.